Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jawa Bali sampai 13 September 2021. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, perpanjangan PPKM diikuti oleh sejumlah penyesuaian aturan. Ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode 7 sampai 13 September ini. Yang pertama, penyesuaian waktu makan atau dine-in dalam mal menjadi 60 menit dengan kapasitas 50%. Akan dilakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kota dengan level 3 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan implementasi platform Peduli Lindungi. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan, terjadi tren penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Namun Dante mengingatkan kenaikan kasus bisa saja terjadi jika tidak ada kewaspadaan. Pada second wave yang terjadi puncaknya pada tanggal 15 Juli, kemudian turun terus, kita sekarang mencapai kasus harian sekitar 6.700. Ini merupakan suatu pertanda baik, tetapi bukan merupakan suatu yang harus kita remehkan, tetapi kita harus tetap waspada bahwa penurunan kasus ini mungkin saja dapat terjadi peningkatan lagi kalau kita tidak melakukan penguatan di berbagai macam sistem. Di tengah pelaksanaan PPKM, sejumlah daerah yang masuk level 2 dan 3 diizinkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas. Namun, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan di SD Negeri 05 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dampaknya barangkali tadinya mereka sudah gembira ya. Mereka sudah belajar nih dengan PTM sementara ini. Tapi ternyata ya begitu mereka ya baru seminggu itu cuma sekali ya terpaksa harus dihentikan karena ada pelanggaran prokes ini. Pelanggaran protokol kesehatan juga terjadi di Cafe Holy Wing yang ada di Jakarta Selatan. Petugas memutuskan untuk menyegel kafe itu selama 3 hari, terhitung sejak Sabtu malam. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan semua restoran dan kafe yang melanggar aturan PPKM akan disangsi. Kami minta ya semua patuh disiplin, sekalipun ada penurunan, kita jangan euforia, jangan kendor, tetap waspada dan disiplin, jangan anggap enteng, jangan abai. Justru saat-saat seperti ini, saat adanya penurunan yang signifikan dan mulai ada pelonggaran, justru disiplin harus semakin ditingkatkan. Kasus COVID-19 di tanah air dalam beberapa hari terakhir mengalami penurunan. Pada 3 September lalu, kasus aktifnya lebih dari 168.000. Sehari kemudian turun menjadi 160.000 lebih, dan pada 5 September menjadi lebih dari 155.000 kasus. Di sisi lain, uji PCR spesimen harian ikut turun. Padahal seharusnya uji PCR ini ditingkatkan guna memetakan penyebaran corona. Pada 3 September, jumlah spesimen yang diperiksa mencapai lebih dari 209.000. Pada 4 September, naik sedikit menjadi 210.000 lebih spesimen, namun pada 5 September turun menjadi 171.000 lebih spesimen. Kondisi Indonesia lebih baik dibanding negara-negara tetangga. Per tanggal 5 September, kasus aktif di Indonesia 155.000 lebih. Sementara di Malaysia mencapai lebih dari 255.000 kasus. Di Filipina, kasus aktifnya lebih dari 157.000, sementara Singapura 2.000 kasus aktif. Meski kasus positif corona menurun, epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman, mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada, khususnya dengan kemunculan varian baru COVID-19 seperti C12 yang berasal dari Afrika Selatan dan varian Mu. Varian C12 ini itu akan menginfeksi orang yang sudah terinfeksi Delta, yang sudah terinfeksi Alpha, menurunkan efikasi vaksin. Nah, ini yang artinya sekali lagi kita harus belajar ya bahwa Indonesia walaupun sudah ada perbaikan, itu harus kita jaga terus. Jadi leveling dari PPKM ini fungsinya adalah menjadi penjaga. Pemerintah terus berusaha menurunkan kasus COVID-19, sementara masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan ketat dan mengikuti vaksinasi untuk memutus mata rantai corona di tanah air. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, pemerintah kembali memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat hingga 13 September mendatang. Apa saja penyesuaian kegiatan sepanjang pemberlakuan kebijakan ini? Kita bahas bersama Deputi 2 Kantor Staf Presiden, Abednego Tarigan, dan juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Akmal Taher. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam. Iya, saya ke Bung Abed dulu. Bung Abed, jadi dari informasi yang disampaikan tadi oleh Pak Luhut, hanya Bali yang masih level 4, di luar Bali semuanya sudah level 3 dan level 2 dan seterusnya. Bung Abed, kelihatannya masih di mute itu. Ya, betul Mas Aiman, Silakan. Bali yang masih perlu untuk atensi karena belum mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tetapi disampaikan oleh Pak Menko juga yang terinformasi ke kami di dalam rapat kabinet bahwa atensi akan diberikan dan akan kelihatan mungkin akan pengaruhnya dalam beberapa waktu ke depan. Nah, memang untuk beberapa daerah-daerah lain juga nggak mengalami perubahan, walaupun di level 3 atau di level 2, karena memang ada beberapa catatan kritis juga, misalnya tracingnya yang rendah. Misalnya beberapa contoh daerah itu seperti di Bandung, itu nggak bisa turun karena memang berdasarkan tracingnya itu masih rendah. Jadi memang harus ditingkatkan tracingnya supaya juga indikator-indikatornya yang lain juga menunjukkan perbaikan dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh WHO. Jadi memang kalau turunnya angka ini karena secara umum ya, kita bicara secara umum, karena memang turun atau memang ada turun angka positifnya maksud saya, atau memang ada indikasi ada penurunan dari jumlah tes yang dilakukan? Ini juga pasti akan berpengaruh tentunya ya, secara logiknya akan begitu. Tetapi memang kita tahu ini selalu menjadi catatan kritis, termasuk juga oleh Bapak Presiden untuk memberikan atensi terkait dengan testing dan tracing ini. Apalagi kalau kita lihat kita punya ada perilaku itu di akhir pekan tuh cenderung agak turun. Mas. Ya, jadi ini yang akan berulang. Tapi memang kita sudah menyadari betul bahwa di tengah turunnya, yang kalau misalnya indikator yang paling kita lihat itu misalnya contoh di rumah sakit yang memang secara faktual turun ya. Kadang-kadang kan dulu angka kita turun, tapi kalau rumah sakit penuh kan sebenarnya itu bentuk koreksi untuk melihat benar enggak atau angkanya. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi rumah sakit, sejauh ini juga memang menunjukkan angka perbaikan. Tetapi tetap tadi ditekankan untuk perlu diperkuat tracing, kemudian juga testing, dan kemudian juga terkait dengan protokol kesehatan, Mas Imam. Dan tadi Pak Presiden juga terinformasi ke kami menyampaikan arahan untuk menggunakan momentum ini memperkuat kapasitas kita, termasuk misalnya persediaan obat-obatan, kemudian juga bagaimana memperbaiki fasilitas rumah sakit yang beberapa waktu yang lalu itu memang oksigen misalnya, dan kemudian juga fasilitas-fasilitas lain. Demikian. Ini momen untuk konsolidasi kekuatan, karena kita nggak berharap juga ada gelombang ketiga, tapi siapa yang bisa menjamin, begitu ya? Jamin, betul. Iya, saya ke Prof. Akmal. Prof. Akmal, ini kita patut bersyukur atas apa yang terjadi di Indonesia, meskipun saya harus katakan negara tetangga di sekeliling kita ini sedang susah payah, sedang berlelah-lelah menghadapi COVID gelombang kedua yang belum juga selesai. Malaysia contohnya, Filipina, Thailand, Brunei, bahkan Singapura yang angkanya juga terus naik. Apa yang terjadi sesungguhnya, Prof. Akmal? Ya, saya kira untuk mengetahui persis seperti apa di negara tetangga itu, barangkali kita memang memerlukan data-data yang akurat gitu ya, penyebabnya terutama. Saya juga akan malah mau menyampaikan apa yang saya pikirkan untuk di kita di sini. Pertama adalah walaupun negara tetangga kita takutkan misalnya aja pindah ke sini, ada mobilitas ke sini. Betul. Buat saya barangkali yang di kita kan sudah domestic transmission ya, sebenarnya itu yang lebih serius buat kita, itu satu. Kenapa bukan dari mereka? Kenapa bukan? Kan sekarang kita sedang rendah nih. Lalu negara tetangga kita, ini di utara semuanya ini, itu kemudian sedang tinggi-tingginya. Kenapa kemudian penularannya lebih khawatir dari domestik Indonesia ketimbang dari negara tetangga? Ya, karena serendah-rendahnya kita itu sebenarnya juga belum rendah betul. Kalau ukuran-ukurannya, ya dari dibandingkan, kalau kita lihat kurvanya, kita alhamdulillah sekali udah turun banyak. Tapi kalau dilihat angka objektifnya, misalnya angka reproduksi elektifnya, semuanya itu sebenarnya masih angka yang cukup mengkhawatirkan. Sehingga saya mengatakan tetap kita akan, sudah tentu, mestinya kita juga betul-betul berhati-hati untuk menjaga pintu masuk kita dari tempat tetangga ini. Saya kira itu akan sangat berguna.
jangan sampai dari luar, karena kita sendiri masih mengalami. Kalau kita keluar juga di negara mereka, kita juga bukan soal pembalasan, tapi betul-betul saya setuju untuk dijaga. Tapi saya lebih justru melihat ke dalam, Pak Aiman, karena yang sangat mengkhawatirkan barangkali adalah kalau dari rumah sakit, kalau buat saya catatan saya adalah angka kematian. Yang angka sekarang kasus baru 6.000 dengan angka kematian masih 500, itu mesti betul-betul diperhatikan. Karena apa? Waktu angka kita itu masih belasan ribu, angka kematian itu 2.000-an gitu ya. Jadi mestinya angka kematian kita itu mestinya lebih rendah. Kemungkinan pertamanya apakah karena beberapa minggu yang lalu disampaikan bahwa angka kematian ini barangkali sulit untuk dipakai menjadi ukuran. Nah, itu yang saya ingin barangkali mengetahui juga. Apakah sekarang untuk PPKM sekarang angka kematian itu sudah dipakai atau enggak gitu sebagai ukuran? Saya dari angka kematian saya ingin ke Bung Abed Nego dulu. Bung Abed, ya kita 5.000, 6.000 dalam satu hari, tapi angka kematian masih tinggi. Apa yang terjadi? Nah, ini memang juga kalau dari data yang disampaikan ya, salah satunya juga kita besar itu dari yang isoman, Mas Aiman. Jadi kemudian juga ini memang konsekuensi dari kita selama ini yang memang tidak punya profil lengkap tentang profil kesehatan masyarakat kita, sehingga memang dan kemudian juga terkait dengan pengetahuan dan informasi. Nah, oleh sebab itu kenapa pemerintah akhirnya memilih mengembangkan isoter, isolasi terpusat tadi itu, karena itu lebih bisa manageable, lebih bisa dikontrol oleh pemerintah dalam hal ini melalui satgas yang ada. Karena angka yang di isoman ini cukup signifikan kontribusinya. Mayoritas ya? Saya perlu angkanya, tetapi memang cukup besar sekali sebagai kontributor kematian dari yang COVID-19 ini. Jadi memang ini masih terus dalam penyelidikan. Kenapa kemudian angka tinggi? Karena hampir 10% memang, makin hari kita terus berupaya untuk mendorong yang diisolasi ini memang dimasukkan ke dalam isolasi terpusat, gitu ya. Dan kemudian juga dengan kondisi rumah sakit yang lebih longgar saat ini, sebenarnya akses ke rumah sakit itu jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi ini yang lagi kita dorong agar kalau yang lalu itu memang tinggi karena secara terbuka kita sampaikan itu memang ada beberapa telat penanganan. Telat penanganan artinya sudah kondisi perburukan baru masuk dia ke rumah sakit. Sebenarnya situasinya sekarang itu harus mengalami perubahan. Tetapi tadi seperti sampaikan Prof. Akmal, angka ini masih tinggi memang benar, dan ini yang membuat kita juga memang masih banyak daerah itu yang belum mengalami perubahan. Meskipun juga ketika angka masih tinggi, tapi kita lihat euforianya sudah terjadi. Hari kemarin misalnya weekend, pada saat akhir pekan ini terjadi di salah satu kafe di Kemang misalnya, lalu ada senam massal di Jakarta Barat. Ini luar biasa yang harus dihindarkan harusnya. Nah, ini memang menjadi atensi khusus ya. Tadi kami diinformasikan juga oleh Bapak Kepala Staf bahwa Bapak Presiden mengingatkan betul sekali tentang hal ini dan minta dipikirkan strategi komunikasi yang terbaik supaya masyarakatnya optimis, tapi juga jangan sampai melanggar batas-batas yang telah dibuat dalam hal ini seperti yang disampaikan Mas Aiman tadi, baik itu di tempat wisata, di kafe dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang nanti kita akan coba juga dalam pendekatan digital akan diteruskan, yaitu Peduli Lindungi. Memang benar sempat ada masalah, tetapi yang terinformasi ke kami dilaporkan bahwa ini memang ada serangan juga, gitu ya, cyber attack gitu dari luar, gitu. Tapi sekarang sudah terkendali dan dilakukan perbaikan-perbaikan itu. Nah, kita akan menggunakan pendekatan platform digital ini untuk bagaimana kita bisa melakukan pendeteksian dan pemantauan. Misalnya dari seminggu terakhir itu terbukti ada sekitar lebih dari 1.600 orang positif mencoba masuk ke mal. Jadi, ini informasi baru nih. 1.600 positif, padahal dia positif ini. Iya. Itu mau masuk ke mal. Harusnya dia tahu dong. Iya, tetapi dia mencoba. Itulah yang terjadi. Luar biasa. Itu makanya kita perlu sistem untuk bagaimana ini alat bantu. Ini mayoritas di mana? Tersebar apakah di Jabodetabek aja atau ada di provinsi lain? Tersebar. Jadi 1.600 orang yang positif. Karena kalau ketahuan dari Peduli Lindungi, pasti kan dia sudah pernah PCR atau antigen minimal, yang kemudian dari perusahaan PCR atau antigen itu melaporkan ke Peduli Lindungi. Nah, artinya dia juga sudah tahu karena dia pasti sudah menerima hasil itu. Tapi dia tetap nekat masuk ke mal, dan disinilah kemudian ketahuan dihalau. Dihalau, betul.
Ini luar biasa. Jadi saya ke Pak Prof. Akmal. Prof. Akmal, tadi selain saya sebutkan ada senam massal yang kita temukan di Jakarta Barat, lalu kafe yang sampai pagi dan tidak ada physical distancing dan lain sebagainya, kerumunan. Lalu saya mendapatkan informasi yang terbaru dari Pak Abednego ini, dari KSP, ada 1.600 orang yang positif COVID, lalu kemudian mencoba masuk ke mal. Beruntung ada aplikasi Peduli Lindungi. Ya, saya pengen mencoba barangkali melihat itu tadi ya. Kalau kita turun itu turunnya kenapa? Makanya saya bilang turunnya itu kalau dari sisi pencegahan itu dulu kita ngomong 3M. Ya. 3M itu kan lebih pada disiplin pribadi ya sebenarnya. Tapi kalau yang 2M yang sisanya yaitu mobilitas dan kita melakukan kerumunan, ya, itu sebenarnya disiplin masyarakat yang barangkali kita mesti lihat betul. Barangkali tiap kabupaten atau kota media itu berbeda, tapi dia mesti tahu turunnya dia itu sebenarnya karena apa. Karena yang paling ideal itu 3M yang pertama itu sebenarnya akan sangat menjaga. Kan? Ya. Karena yang 2M sisanya itu setiap itu diperketat, dampak ekonominya besar gitu loh. Selalu begitu yang terjadi. Mestinya kita belajar dari pengalaman-pengalaman kita. Kita kan udah pernah seperti ini. Betul. Jangan lagi habis ini. Jadi yang mesti dijalankan waktu sekarang masa tenang ini ya, Pak Abed, saya kira kita sama-sama setuju. Tadi satu, dari segi sistem, ini kesempatan perbaikan sistem sebenarnya. Karena itu baru kelihatan waktu apa? Kalau kita mendapatkan report yang teratur dari tiap kabupaten atau kota media, angka-angka indikator kita itu. Nah, pesan saya apa? Yang belum barangkali bisa dijalankan masih oleh pemerintah pusat adalah betul-betul memang melihat kabupaten mana yang betul-betul sebenarnya melakukan validitas atau quality control terhadap data. Baik, dan ini konsolidasi data dan juga konsolidasi logistik obat dan lain sebagainya, termasuk juga rumah sakit, oksigen dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita lebih siap, mudah-mudahan juga tidak ada gelombang lagi. Sedikit lagi Pak Iman. Iya, singkat saja Pak, karena sudah habis. Silakan Prof. Afan. Soal penguatan yang di Puskesmas. Karena itu yang barangkali kalau kita lihat sekarang, kalau tadi dikasih tahu saya kira Pak Abed jelas mengatakan bahwa ya di rumah sakit sudah sepi, sebenarnya nggak ada tekanan ke sana. Kalau masih tinggi karena telat, itu artinya apa? Layanan primer kita itu yang masih belum kuat. Jadi Puskesmas dengan semua layanan primernya itu mesti betul-betul dibantu untuk diperkuat. Layer pertama, lapis pertamanya ada di Puskesmas dan itu harus diperkuat. Baik. Artinya masih belum banyak berubah artinya kalau seperti itu. Oke, baik. Mas Aiman, yang 1.600 itu mereka yang kontak erat atau belum vaksin dan kemudian yang positif. Jadi 3 kriteria itu. Oh, 3 kriteria. Oke, dikoreksi dari tadi ya. Oke, intinya bahwa mereka tidak berhak untuk masuk ke mal, apalagi yang positif tadi, bagian dari 1.600 tadi. Baik, terima kasih Bung Abednego Tarigan dari kantor staf Presiden dan juga Profesor Akmal Taher, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.